Oke, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas estimasi reliabilitas melalui program Leng Test dan JASP. Materi ini berkaitan dengan learning outcome yang kedua dan yang ketiga dari mata kuliah psikometri. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini yaitu ada dua, Linda Crockers dan James Aljaina, Introduction to Classical and Modern Test Theory. Kemudian ada Daniel Navarro, Learning Statistics with JSP, a tutorial for psychology student and under beginner. Nah, sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa ini materi berkaitan dengan reliability atau reliabilitas, di mana itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam analisis alat ukur psikologi. Karena reliabilitas itu berkenaan dengan konsistensi alat ukur yang mengandung makna kecermatan. Kalau alat ukur itu reliable atau konsisten hasil pengukurannya, atau skornya itu reliable atau konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dipercaya. Sehingga alat ukur tersebut dapat dikatakan cermat dalam memberikan informasi terhadap variabel yang diukur. Jadi reliabilitas itu konsistensi yang mengandung kecermatan atau ketepatan untuk pengukuran didasarkan pada konsistensi skor pengukuran. Nah, ada 3 tipe reliabilitas yang biasanya digunakan, ada test retest, ada parallel test, dan konsistensi internal. Kalau test retest dan parallel test itu biasanya menggunakan two trial atau 2 kali pengukuran. Sedangkan konsistensi internal itu hanya sekali pengukuran atau single trial. Nah, dalam kali ini kita fokus pada konsistensi internal yang single trial. Nah, ada 2 program yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah Leng Test. Nah, ini link untuk penggunaan Leng Testnya. Nah, ini biasa digunakan untuk tes-tes abilitas yang datanya itu dikotomik, bisa benar salah, atau juga bisa walaupun dikotomik tapi ABCD, multiple choice. Jadi soal-soal multiple choice. Lalu bagaimana cara penggunaannya Lang tes ini? Oke, akan saya tunjukkan. Sama seperti dalam analisis item, kita pilih untuk analisis reliabilitas itu dengan classical test theory. Kemudian data yang biasanya kita input di Excel tersebut bisa kita masukkan ke program Lang Test. Jadi dengan cara copy paste.
Jadi sudah terbuka tadi linknya dia dari link JSP-nya apa, link Langtesnya sudah terbuka, maka data ini kita hapus dulu, kemudian kita masukkan dari data Excel kita. Nah, ini datanya. Kalau datanya jadi 300, kemudian jangan lupa masukkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya sama, kita copy paste saja. Nah, kalau sudah datanya kita masukkan, baik data dari data responnya maupun kunci jawabannya sudah kita masukkan dalam program Langtes, maka kita bisa lihat ini yang pertama kita lihat ada datanya sudah dikonvert menjadi tadinya ABCD menjadi 01, berarti kalau 0 itu adalah jawabannya salah, kalau 1 jawabannya benar. Nah, lalu untuk melihat reliabilitas kita bisa di sini kita perhatikan. Di sini alfanya adalah 0,26. Berarti sangat kecil ya datanya, reliabilitas sangat kecil. Nah, informasi reliabilitas juga dilengkapi dengan SEM atau Standard Error Measurement. Standard Error Measurement-nya adalah 1,88. Nah, demikian analisis reliabilitas mengenai, demikian analisis reliabilitas dengan menggunakan program Langtest. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan JASP untuk analisis reliabilitas. Nah, JSP dapat di-download, berbeda dengan Langtest yang penggunaannya langsung secara online, sedangkan JSP bisa di-download kemudian diinstal di komputernya. Nah, ini link untuk mendownloadnya. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Sama, tidak terlalu sulit. Kalau datanya sudah kita masukkan, kemudian kita buka dengan program JSP, nah data seperti ini datanya misalkan, maka kita langsung bisa analisis. Kita lihat ke deskriptifnya, kemudian kita pilih reliability analysis, kemudian kita masukkan datanya. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita mau lihat dengan apa kita mau analisisnya. Apakah dengan McDonald, apakah dengan Cronbach. Nah, kalau dari Cronbach kita lihat alfanya adalah sekian. Ini adalah alfa dari alat ukur yang tadi kita analisis. Alfa Cronbachnya sekian. Berarti sudah cukup baik reliabilitas dari alat ukur ini. Nah, pada dasarnya baik JASP maupun Langtest atau Langtest itu sejak penggunaannya tidak terlalu sulit, hanya saja data kita harus memperhatikan data kita. Nah, oleh karena itu untuk menguji kemampuan rekan-rekan mahasiswa, ini saya sediakan satu set data untuk praktik analisis. Yang pertama untuk
praktik analisis length test. Nah, ini ada 10 soal, kemudian yang ditempuh oleh 10 orang. Silahkan Anda ketik ulang data ini, kemudian Anda analisis dengan length test. Nah, adapun untuk menguji kemampuan Anda dalam penggunaan GISP dalam analisis reliabilitas, Anda bisa copy data ini, kemudian Anda save dalam program atau file yang cocok, yang kompatibel dengan GISP. Anda bisa pilih CSV ataupun .txt, Notepad. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya.